bersukacita, amin. Karena dialah sukacita bagi setiap kita. Haleluya.
isi hati Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu, roh hikmat, roh akal budi memperlengkapi hamba-Mu, terlebih kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Bapa, Engkau ajar setiap kami. Kami mau dididik, kami mau dinasihatin, kami mau diajar Tuhan, sehingga kami tidak salah langkah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kehadiran-Mu dalam ibadah perdana di bulan Agustus tahun 2020 Tuhan. Kami sangat haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Mari Roh Kudus, kami persilakan Engkau melawat setiap hati kami. Engkau jamah satu persatu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan kelepasan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Anak Tuhan harus luar biasa. Seberapa kita yang ada hari ini tidak mengurangi damai sejahtera, kita harus tetap semangat. Ada beberapa jemaat yang telepon sampai jam 12 malam telepon. Saya udah tanya, udah ngantuk saya. Ini siapa bunyi terus, tapi mata saya sudah ngantuk banget ya. Pagi-pagi langsung ke telepon. Ada apa deh? Rupanya nanya ibadah. Kira-kira boleh nggak bawa anak? Saya tidak melarang, tapi ini karena supaya kita semua menjaga kesehatan. Kita harus menjaga protokol apa yang dianjurkan pemerintah. Sementara anak-anak belum boleh dibawa ke gereja. Anak-anak belum bisa menjaga. Terus yang kedua, terus gimana Bu? Kalau saya nanti ke gereja, anak saya sama siapa? Waduh, gembalanya kalau mikirin semuanya juga pusing juga. Ya sudahlah, kamu berdoa, minta tuntunan Tuhan. Siapa tahu ada saudara yang mau dititipi. Nah mungkin hari ini ada beberapa kenapa bangku-bangku ini masih kosong. Ada satu karena takut ibadah. Ada. Yang kedua karena punya anak kecil, siapa yang jaga? Yang ketiga, kemarin belum ibadah, gembalanya terus ditelepon. Kapan mulai ibadah? Kalau gitu saya pamit dulu, ibadah kelai silakan. Ada pengerja, ada jemaat beberapa yang telepon saya. Tapi begitu ibadah ini masih kosong. Nah, apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap semangat. Amin. Hari-hari ini Tuhan memang menguji setiap kita. Dalam keadaan seperti ini, bisa nggak kita bersyukur kepada Tuhan? Nah, bersyukur ini salah satu kita menghargai kebaikan Tuhan. Kalau orang tidak bisa bersyukur, hidup saudara tidak akan tenang. Kalau saudara tidak bersyukur, hidup saudara tidak akan tenang, tidak akan damai. Tuhan memberikan tema hari ini, apakah kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, melihat kesukaran dalam setiap kesempatan. Saudara pilih yang mana? Apakah kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran? Ada kesempatan. Kalau masalah diizinkan Tuhan. Nah, ini topik pertama. Ini topik yang kedua, saudara milih yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua, melihat kesukaran dalam setiap kesempatan. Wah, ada masalah ini. Kesempatan saya mundur dari Tuhan. Kesempatan saya lebih maju dalam Tuhan. Ada dua pilihan. Ini ada cerita tentang tokoh Alkitab. Kita buka Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31. Mari kita baca sama-sama. Yang menjadi perenungan kita, apakah kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran? Kira-kira tokoh ini siapa?
Kaleb dan Yosua. Mari kita baca sama-sama Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan ini sudah saya siapkan sebulan yang lalu, dan inilah waktunya Tuhan harus sampaikan. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Sampai 31 cukup saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan di atas menyadarkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Apakah kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran, atau kesukaran dalam setiap kesempatan? Musa sebelum menduduki tanah perjanjian, ia mengirim utusan untuk menyelidiki tanah tersebut. 10 orang yang pertama yang dikirim memberi laporan yang mematahkan semangat, yang menciptakan ketakutan, putus asa, dan lain sebagainya. Sesuai dengan Bilangan 13 ayat 31 33. Ayo baca dulu baru kita jelaskan. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami, negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat di kiri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang pertama dikirim memberikan laporan yang mematahkan semangat, yang menciptakan ketakutan dan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mampu melihat kesempatan dalam setiap kesukaran. Tetapi Kaleb, seorang yang memiliki roh yang berbeda, ia mampu melihat kesempatan dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa ini sedang dilanda COVID yang secara manusia menakutkan. Hari-hari ini banyak orang takut mati. Jujur saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Mati hidup adalah di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memang keadaan ini secara manusia menakutkan, tapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Yang kekhawatiran, ketakutan menguasai hidup kita, sehingga hilang iman kita kepada Yesus, hilang pengharapan kita kepada Yesus. Karena ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kita. Kalau kita menyadari kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, saudara tidak akan dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Hari ini Tuhan berbicara. Hari ini Tuhan berbicara setiap kita. Biarlah kesempatan dalam kesukaran ini yang membuat kita lebih fokus kepada penyertaan Tuhan, bukan fokus kepada kesukaran, bukan fokus kepada
ketakutan. Hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang takut, banyak orang mengalami apa, saudara? Kebimbangan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Lewat kesukaran, ketakutan, mari kita fokus kepada Allah yang menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau seorang yang memberi roh yang berbeda, ia mampu melihat kesempatan dalam kesukaran. Kalau ini diizinkan Tuhan, mari kita fokus bagaimana Allah kita sanggup menolong saudara dan saya. Dari hal ini kita belajar dua hal yang membantu saudara dan saya melihat kesempatan dalam kesukaran, bukan kesukaran dalam kesempatan. Alasannya apa? Yang pertama, belajarlah tidak memusatkan perhatian pada masalah atau kesukaran. Poin yang pertama, alasannya apa? Supaya kita belajar tidak memusatkan pikiran kita kepada kesukaran atau kesusahan atau kekhawatiran. Dan firman Tuhan jelas katakan dalam Yohanes 16 ayat 33, selama kita berpijak di dunia, masalah itu menjadi bagian kita. Coba kita tayangkan Yohanes 16 ayat 33. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Kalau hari ini diizinkan bangsa ini ada masalah, supaya kita benar-benar kita mengandalkan Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan tenang. Walaupun ada masalah, damai sejahtera, jangan sampai kehilangan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia melihat masalah tantangan yang ada di depan kita, bukan melihat bagaimana Tuhan yang menyertai kita. Melihat pada masalah kehidupan, melihat apa yang kita lihat, kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi putus asa, seperti yang terjadi di bangsa Israel. Karena melihat masalah, bukan melihat kesempatan Allah akan menolong kita, bukan melihat kesempatan bahwa Allah akan menyertai kita. Mendengar laporan dari 10 orang yang mengintai, memberi laporan tentang kesukaran, mereka menjadi takut. Bangsa Israel menangis, menyalahkan Musa, menyalahkan Allah. Apa yang terjadi di bangsa ini? Ingat baik-baik, jangan menyalahkan Tuhan. Disitulah kita melihat bahwa kita harus fokus bagaimana Allah yang kita sembah sanggup menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang tragis jika kita pusatkan pada masalah atau kesukaran, iman kita menjadi hilang. Berbagai kemungkinan menjadi tertutup, Allah menjadi kecil dan persoalan itu menjadi besar. Waktu pertama kali ada corona, di mana-mana grup tentang ketakutan corona, sekian yang meninggal, sekian yang mati, sekian yang sakit. Memang perlu kita info-info, tapi jangan setiap hari dicekoki dengan ketakutan. Saya selama tidak ibadah, saudara, tidak ibadah seperti hari ini, hampir tiap hari nyetel lagu-lagu rohani, lagu rohani dari malam sampai pagi kadang-kadang. Itu sering, saudara. Roh ini perlu disiram, roh ini perlu dicas. Jujur secara manusia, banyak orang-orang, maaf saudara,
mengalami kekeringan rohani kalau nggak sungguh-sungguh. Banyak waktu kita banyak berdoa, banyak waktu kita baca firman Tuhan. Kadang-kadang anak saya berisik, mama, nyetel aku terus. Kalau kita nggak makan pasti lapar. Roh ini perlu dicas. Bagaimana caranya bangun hubungan dengan Tuhan? Ini adalah roh kita dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kita fokus masalah, kita fokus persoalan, iman kita bisa hilang. Jika itu terjadi, inilah permulaan kegagalan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu kita fokus masalah, fokus kesulitan, fokus masalah hidup saudara gagal, mengiringkan kita kepada Yesus. Saya mau ajak seluruh sidang jemaat GBI Harapan miliki iman yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Poin yang pertama, belajarlah memusatkan pikiran kita bukan pada masalah tapi pada Tuhan yang hebat. Ini poin yang pertama. Yang kedua, hadapilah persoalan hidup ini dan lihatlah kemungkinan. Masalah yang ada kita hadapi, jangan lari dari masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Semuanya bisa, saudara. Tadi hari ini banyak saya penginjilan tentang apa, saudara, pakai masker, saudara. Kalau orang nggak pakai masker, jujur hati saya, ini orang kok sembrono sembarangan. Kita sudah jaga, kadang-kadang kalau kita lagi parkir motor, saya bilang, Mas pakai masker ya, supaya Masnya sehat, saya juga sehat. Kalau dia nggak pakai masker, kita ngasih duit juga ketakutan, saudara. Kan ngomong nggak mungkin dia. Makasih Bu, apa kan? Kalau ada percikan, bahaya juga. Ada tukang soto, Ibu maskernya bagus-bagus, mau Mas harus pakai masker. Mau, berapa orang? 4. Ya sudah, dari GPI, BPD kemarin saya bagikan. Tukang soto saya kasih 4, berapa 4 orang? Jaga Mas, supaya apa? Masih sehat, saya sehat. Kita harus taat sama peraturan pemerintah. Itu taat juga sama Tuhan. Poin yang kedua, hadapilah persoalan hidup ini dan lihatlah kemungkinan. Yosua dan Kaleb berbeda dengan bangsa Israel. Mereka melihat Allah dan bukan melihat masalah yang ada. Ini luar biasa. Makanya ada Pak Yosua juga di sini. Kemarin habis KKR sekolah minggu saya ketawa. Ngajar sekolah minggu itu nggak mudah. Itu talenta. Saya sudah lama nggak ngajar sekolah minggu. Pelayanan saya awal mulanya ngajar sekolah minggu, ngajar piye-piye itu. Sudah lama jadi agak kagum juga. Kalau dulu khotbah di Kul aja saya minder, saudara. Maunya sekolah minggu. Sekarang saya ngajar sekolah minggu udah kagum. Ini harus memang belajar. Semua kalau pintar belajar. Amin. Belajarlah. Poin yang kedua, hadapilah persoalan hidup ini dan lihatlah kemungkinan. Kalau ada masalah, Bapak Ibu hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari masalah. Yosua dan Kaleb berbeda dengan bangsa Israel. Mereka melihat Allah dan bukan melihat masalah. Mereka menghadapi masalah dengan tenang dan percaya kepada Yesus. Yosua itu dan Kaleb menghadapi masalah dengan percaya kepada Yesus. Dia menghadapi dengan tenang. Kalau saudara saat ini ada masalah, jangan berubah-ubah, maksudnya emosi, uring-uringan, hadapi dengan tenang bersama dengan Tuhan. Mereka melihat visi dan bukti perjalanan panjang di Mesir, saudara. Mereka begitu yakin akan rencana Allah membawa mereka dari Mesir dan bukan untuk mati dan dikubur.
di padang gurun, tetapi dia mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Visi kehidupan akan membantu kita melihat berbagai kemungkinan di balik setiap kesempatan kesukaran. Jadi kalau saudara ada masalah, di balik semua itu ada kesempatan Tuhan menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau ditolong Tuhan saat ini, ada pergumulan, ada masalah, ada kesempatan Tuhan menolong saudara dan saya. Visi kehidupan akan membantu kita melihat berbagai kemungkinan di balik setiap kesempatan kesukaran. Kalau kita bergantung hanya kepada kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bergantung kepada Tuhan, semua akan berjalan dengan baik. Makanya firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Bergantung hanya kepada kemampuan Allah dan bukan kemampuan sendiri akan membantu kita berbagai kemungkinan dalam setiap kesukaran yang kita hadapi. Itulah yang diperbuat oleh Yosua dan Kaleb. Kita baca satu ayat lagi, ayat terakhir, Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Itulah yang diperbuat oleh Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Tolong LCD-nya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Siapa yang mau disertai Tuhan, angkat tangannya. Lihat kiri kanan, gak usah ngomong. Apa? Jangan memberontak. Harus dengar suara Tuhan. Jangan memberontak. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini berbicara apa? Tuhan membutuhkan ketaatan kita pada saat ada masalah ada di depan kita. Kita harus mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ada harga yang harus dibayar kalau kita mau disertai Tuhan. Kuncinya taat. Taat, saudara. Bagaimana caranya saudara menghadapi hidup ini? Melihat masalah dan putus asa. Melihat berbagai kesukaran, kita harus maju terus. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Hanya orang yang memandang Tuhan dan bukan pada masalah atau kesukaran menemukan kesempatan untuk melihat kemungkinan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, maaf salah ngomong. Hanya orang yang di sini dikatakan memandang Tuhan, bukan masalah dan kesukaran, yang menemukan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kalau saat ini ada masalah, kita melihat kesempatan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kuncinya harus taat. Pesan firman Tuhan hari ini, saudara, supaya kita masuk negeri yang berlimpah-limpah, masuk tanah perjanjian. Ada penyertaan Tuhan, kuncinya jangan memberontak, harus taat. Dengar-dengaran suara Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan fokus dengan kesulitan hidup, masalah hidup, itu yang membuat iman kita hilang. Tapi fokuslah kepada Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang besar, yang sanggup menolong saudara dan saya. Poin yang ketiga, hadapilah persoalan hidup ini
Mereka menghadapi masalah dengan tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara hari ini? Kalau hari ini punya masalah, jangan stres. Punya pergumulan, jangan takut. Jangan panik. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan lari dari kenyataan ini. Ada Yesus yang menolong saudara dan saya, yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah, jangan stres. Jangan takut, jangan khawatir, jangan lari dari masalah. Disinilah kesempatan Tuhan akan menolong dan menyelamatkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau ampuni setiap kami Tuhan. Seringkali masalah yang ada di depan kami, seringkali Tuhan kami bukan fokus kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, tetapi seringkali kami fokus dengan masalah hidup kami, kesukaran hidup kami, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Mari masing-masing kita minta ampun
masuk dalam perjamuan, semuanya sudah pegang perjamuan. Tolong dipersiapkan dengan baik. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat ada bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pengumuman GBI Geraha Harapan Minggu 2 Agustus 2020. Kami seluruh jemaat GBI Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Ibu Gembala kita, Pendeta Nini Krisyanti STH. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan Ibu. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Geraha Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama kali. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia hadir ibadah pertama pagi hari ini. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kegiatan sepekan, seluruh kegiatan tengah minggu diliburkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rabu 5 Agustus ada rumah doa di gereja jam 10 pagi hingga jam 12 siang WIB. Selanjutnya yang ketiga, Jumat 6 Maret 2020 kul diserahkan gembala kur masing-masing. Lalu yang keempat, ibadah raya minggu depan 9 Agustus 2020 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30 seperti pagi hari ini. Ibadah raya yang kedua jam 10 pagi dan ibadah raya yang ketiga jam 17 atau jam 5 sore. Sekolah minggu masih diliburkan. Lalu yang terakhir, diimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, demikian pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Persembahan sudah, selanjutnya langsung. Terima kasih Bapa yang di surga.
puja, kami naikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami pada saat ini Tuhan, berjalan dengan baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, sekalipun banyak yang harus kami hadapi Tuhan, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kekuatan dalam hati kami Tuhan untuk melangkah bersama-Mu Tuhan, seperti apa yang dihadapi oleh Joshua dan Kaleb Tuhan. Kami bisa melihat kesempatan di dalam suatu kesukaran Tuhan yang besar, tapi kami tetap mau maju bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan terus memuliakan dan membesarkan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan, kuasa. Engkau yang memberikan kami keberanian Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Jamah bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, supaya Tuhan juga kami dapat melalui COVID-19 ini dapat cepat berlalu Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan wakilnya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan hikmat marifat-Mu dalam memimpin bangsa kami dan menghadapi keadaan pada saat ini Tuhan, dan sampai pada aparat-aparat yang terendah Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga lingkungan GBI Gerapan dan sekitarnya Tuhan. Engkau yang menyertai gereja-gereja-Mu yang ada saat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Harjo dan keempat wakilnya. Engkau yang memberikan Tuhan roh-Mu dan penyertaan kuasa-Mu Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun mereka ada Tuhan. Kami menyerahkan juga gembala layanan Pak Di Markus dan keempat wakilnya. Kami serahkan juga Tuhan gembala cabang kami tempatnya Ibu Nini Kristianti Tuhan, bahkan gembala Gulu juga Tuhan, Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tetap kuat Tuhan di tengah badai yang besar ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami pegang firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, untuk kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah datang saat ini. Kami tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan hidup jemaat-Mu di tempat ini, tapi Engkau tahu Tuhan, dan kami hanya bersandar kepada-Mu bahwa Engkau yang akan memberikan Tuhan jalan keluar mereka dalam pergumulan ekonomi Tuhan. Engkau berkat-berkat-Mu Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam pergumulan pekerjaan Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk hidup bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami hendak pulang juga ke rumah kami masing-masing. Engkau yang menyertai kami. Kami akan berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Saya akan berdoa buat jemaat yang ulang tahun di bulan April, Mei, Juni, Juli. Kalau angkat tangan. Terima kasih Bapak oleh kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ulang tahun di bulan April, Mei, Juni, Juli Tuhan, dan Agustus hari ini. Tuhan Kau berkati Tuhan, dengan umur panjang, dengan bonus kekuatan, kesehatan, kemuliaan, kejayaan, keberhasilan, keberuntungan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau bela setiap anak-anak Tuhan. Apapun persoalan yang Kau bela Tuhan, Engkau berikan jalan keluar di bulan berulang tahun Tuhan, berikan bonus Tuhan.
Tuhan bela setiap persoalan mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi, kita akan pulang bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di